Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Ford versus Ferrari. Film ini dirilis pada tahun 2019. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali seorang pembalap menjuarai balapan mobil di Le Mans. Ia menjadi sangat terkenal karena berhasil menjuarai balapan tersebut. Ia bernama Carroll Shelby. Karena balapan tersebut membuat penyakit jantungnya kambuh lagi dan hampir mati. Tetapi ia beruntung masih bisa selamat. Di tempat lainnya, seorang montir mobil sedang memperbaiki mobil milik pelanggannya. Ia bernama Ken Smiles. Pelanggan tersebut terlihat kesal karena mobilnya bukannya menjadi baik, malah menjadi rusak setelah masuk ke bengkel miliknya. Miles berkata bahwa cara menggunakan mobilnya yang tidak bisa. Pelanggan itu pun langsung kesal meninggalkan bengkel milik Miles. You and me have a problem, buddy? Screw you, you limey prick. I want my money back. Di tempat lainnya, Henry Ford II sedang memberikan motivasi kepada para pekerja pabrik pembuatan mobil Ford-nya. Want you to do. Walk home. Stay home. You don't belong at Ford. Di arena balapan, panitia mempermasalahkan mobil dari Miles karena bagasinya tidak bisa tertutup. Sesuai aturan, ia tidak bisa mengikuti perlombaan. Shelby sedang bertemu dengan perwakilan dari perusahaan Porsche. Mereka sedang mencari pembalap yang handal untuk balapan di Sebring. Shelby merekomendasikan Ken Smiles. I've driven more behind him than against him. Looking for a driver for our number 2 car at Sebring. Shelby berusaha menengahi antara panitia dan Miles. Miles mengetok-ketok bagasi mobilnya dan bagasi pun dapat ditutupnya. Shelby memberitahu Miles bahwa perwakilan perusahaan Porsche ingin merekrutnya, tetapi karena Miles seorang yang ribet, mereka mengurungkan niatnya. Shelby bilang kepada Miles orang yang suka kalah, karena tanpa sponsor ia tidak akan mempunyai mobil. Ia tidak akan bisa menjuarai SCCA, Sports Car Club of America. Tanpa mobil ia tidak akan menang. Miles sangat kesal karena ia diejek Shelby. Lalu Miles melempar kunci pas ke arah Shelby, bukan mengenainya, malah memecahkan kaca mobilnya sendiri. Di rumah Miles datang 2 orang berpakaian rapi. Karena Miles sedang balapan, istri Miles menerima mereka di rumahnya. Kembali ke arena balap World Greatest 1963, 112 mobil bersaing dalam perlombaan 40 putaran. Ken Smiles dengan mobil bernomor 98 melaju dengan kencang. Ia berusaha menjadi yang terbaik. Miles membalap Bob pada tikungan, 22 lap tersisa sampai akhir balapan. Balapan pun tinggal menyisakan 1 putaran lagi. Kini dan Gurney pada posisi pertama dengan Ken Smiles mengikuti dari belakangnya. Miles berusaha mengejar dan menyalipnya. Di lap terakhir, Miles dapat membalap Gurney. Akhirnya Miles menjadi juara dalam perlombaan Sebring ini. Perwakilan mobil Porsche kagum akan Miles. Ia orang yang ribet tapi handal. Anaknya Peter sangat bangga ayahnya dapat memenangi balapan ini. Shelby pun menyuruh asistennya Phil White untuk membingkai kunci pas yang digunakan Ken untuk melempar dirinya. Malam harinya, Miles pulang bersama anak laki-lakinya. Sesampai ia di rumah, istrinya mengabarkan bahwa bengkelnya disegel oleh IRS karena ia tidak membayar sewa. Beberapa waktu lalu, Miles pernah berjanji kepada istrinya Molly mereka akan sukses dan hidup bahagia. Tetapi kenyataannya terbalik 180 derajat. Kehidupan yang Miles janjikan tidak seindah yang dia bayangkan. Kini peralatan suku cadang, perkakas, terkurung di bengkel yang sedang disita. Tetapi Miles berjanji akan berbuat sesuatu untuk menghasilkan uang. Di perusahaan Ford Motor Company, Lee Iacocca sedang mempresentasikan sesuatu kepada bos perusahaan. Yang intinya adalah Ford harus mengikuti ajang balapan. Ford sebenarnya sudah mengikuti balapan, tetapi hanya tingkat lokal bukan internasional. Artis dan orang terkenal tidak menggunakan mobil keluaran dari Ford. Leo Bibi mengejek Lee, karena dalam 3 tahun terakhir penjualan mobil Ford di bawahnya merupakan yang terburuk dalam sejarah motor Ford Company.
Lee mencontohkan Ferrari, ia menang 4 dari 5 dalam balapan Le Mans. Mereka tidak memproduksi mobil secara banyak, tetapi nama Enzo Ferrari tercatat dalam sejarah. Ia adalah penghasil mobil tercepat di dunia. Namun untuk membuat mobil balap membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit. Lee membujuk bos agar membeli perusahaan Ferrari, karena Ferrari saat ini sedang bangkrut dan membutuhkan banyak dana untuk mengembangkan kesempurnaan mobilnya. Now he's broke. Keesokannya, Lakota dan anak buahnya mendatangi markas dari Ferrari. Mereka disambut oleh para petinggi dari perusahaan kuda jingkrak tersebut. Lalu mereka diajak melihat proses pembuatan mobil Ferrari tahap demi tahap yang dikerjakan menggunakan manual untuk setiap prosesnya demi menjaga kualitas. E questo è il Dipartimento delle Lalu mereka bertemu dengan sang pendiri perusahaan yaitu Enzo Ferrari. Lakota datang dengan maksud ingin mengakuisisi Ferrari dengan kepemilikan Ford 90% untuk produksi. Dalam dunia balap, Ferrari memegang 90%. Dengan kesepakatan ini, Ford akan membayar uang 10 juta dolar sebagai jaminan. 10 milioni di dollari. Enzo menanyakan kepada Lee jika ia ingin balapan di Le Mans, tetapi Ford tidak mengizinkannya, apakah boleh ikut dalam balapan atau tidak. Lee menjawab tidak bisa ikut karena Ferrari harus tunduk dengan peraturan dan keputusan dari Ford. Enzo sangat tersinggung dengan proposal yang diajukan oleh Lakota. Enzo menyuruh Lakota untuk pulang ke negaranya, kembali ke perusahaannya yang besar yang membuat mobil kecil dan jelek. Beritahu kepada pimpinan Ford para eksekutif yang angkuh dan tidak mempunyai nilai. Enzo berpesan untuk katakan kepada pimpinan tertingginya bahwa ia adalah hanya Henry Ford II, bukan Henry Ford sesungguhnya. Enzo pun pergi meninggalkan Lakota. Lakota pun pulang ke negaranya dan bertemu dengan bos perusahaan Ford. Kabar berita tersebar Fiat mengakuisisi Ferrari, Ford pun ditolak. Bos Ford ingin mengetahui apa yang dikatakan Enzo mengenai dirinya. Lakota menyampaikan bahwa Ford membuat mobil kecil jelek dan dibuat di pabrik yang jelek. Para eksekutif orang yang tidak bernilai dan ia hanyalah Henry Ford II, bukan Henry Ford sesungguhnya. Bos Ford pun sangat terhina. Ia memerintahkan Lakota untuk mencari teknisi pembalap terbaik. Mereka akan membuat mobil balap untuk menyaingi kesombongan Ferrari. Keesokannya Lakota mendatangi showroom yang sekaligus bengkel milik Shelby. Lalu mereka berbincang bahwa Henry Ford II, bosnya, menginginkan Ford menang balapan di Le Mans 24 jam. Ingin mengetahui apa saja yang dibutuhkan, Shelby menceritakan kisahnya bahwa untuk menang di sana tidak hanya uang yang dibutuhkan, melainkan mobil yang ringan, cepat, kemampuan pembalap yang handal, dan menguasai trek di Le Mans dan dilakukan selama 24 jam. Mobil tergelincir, mobil terbakar, semua kecelakaan bisa terjadi di sana. There's no camber on the turns, no rails. Le Mans 8.5 miles of country road. Drivers stumbling around the track, pouring blood. Bertahun-tahun Ferrari menjuarai balapan pada Le Mans 24 jam, semuanya adalah tantangan. Lakota pada intinya mengajak Shelby untuk bekerja sama untuk membuat tim balap yang handal. Ford juga bisa membuat mobil balap seperti Ferrari. Lakota menawarkan Shelby dengan cek kosong yang ia dapat tulis berapapun jumlahnya. Shelby pun sepakat What I'm dengan saying Lee. is, you can't buy a win, Lee. You could buy the guy who gets you a shot. Shelby pergi menemui Ken Miles untuk membicarakan mengenai hal ini. Mereka hanya punya waktu 90 hari untuk mengembangkan mobil balap. Miles tidak percaya apa yang dikatakan Shelby. Tidak mungkin Ford Motor Company akan memberikan dukungan terhadapnya. Untuk membuat mobil yang sesuai dengan keinginannya, Miles yakin Shelby akan disingkirkan para eksekutif dari Ford karena mereka hanya akan menyenangkan bosnya saja, tidak memperdulikan untuk yang lainnya. Wants to please his boss, who wants to please his boss. But deep down, who they hate even more is you don't think like them because you're different. Untuk meyakinkannya, Shelby mengundang Miles untuk datang ke acara hari Sabtu di Cloverfield. Ford akan meluncurkan mobil Mustang keluaran terbaru dan akan mengumumkan mengenai balapan. Shelby akan memberikan pidato di acara tersebut mengenai balapan Le Mans 24 jam. Berlanjut ke acara, Miles datang bersama anaknya Peter. Peter mencoba membuka mobil Mustang terbaru tersebut.
dan ia ditegur oleh salah satu petinggi perusahaan, yaitu Leo Beebe. Miles sedikit jengkel, ia mengeluarkan pendapatnya kepada Leo mengenai mobil Mustang terbaru yang dikeluarkan oleh Ford Motor Company. Don't get me wrong, Lenny. Leo. It looks fantastic. The advice is lose the inline six and half a ton and lower the price. Sejak saat itu, Leo sangat tidak menyukai terhadap Miles. Shelby datang, ia mengendarai pesawat yang ia piloti sendiri. Ia diperkenalkan dengan Leo Beebe, yaitu wakil presiden Ford Motor Company. Lalu Shelby pun memberikan sambutan di tengah petinggi perusahaan dan masyarakat. Because that man will never work a day in his life. His name is Mr. Henry Ford. Fastest automobiles in the world. Miles dan putranya meninggalkan acara tersebut karena sedikit kecewa dengan Shelby. Di tengah pidatonya, Shelby dan Ford akan membuat mobil tercepat di dunia dan akan mengikuti balapan di Le Mans 24 jam. Malam hari, Shelby sudah berada di depan rumah Miles. Ia mengajak Miles ke sebuah tempat. Shelby berjanji hanya sebentar saja ke sana. Ia mengajaknya untuk mengetes mobil baru yang baru turun dari pesawat. Miles langsung mencoba mobil tersebut dan memberikan penilaian. Karena instingnya yang sangat canggih, ia langsung mengkoreksi mobilnya. Dengan semangat ia mencobanya sekali lagi, nampaknya ia sangat senang dan menikmati. Keesokan harinya, Miles bersama istrinya sepulang dari pasar, mereka bertengkar di dalam mobil. Karena pertanyaannya yang dijawab dengan singkat oleh Miles, Molly melajukan mobilnya dengan kencang karena ia merasa dibohongi oleh Miles. Not until you tell me what's going on. There's a corner coming, you better hold on. Miles pun menjelaskan yang terjadi. Semalam ia bersama Shelby mengetes mobil untuk balapan. Ford punya mobil yang mereka ingin gunakan untuk melawan Ferrari. Ketika Miles bicara bahwa ia akan mendapatkan bayaran $200 per hari, Molly langsung semangat mendengarnya dan tidak marah lagi. Shelby dan Miles terus mengetes mobil untuk menjadi yang tercepat. Untuk membuat mobil yang super cepat dibutuhkan pengetesan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Membutuhkan pengamatan yang tajam, mesin yang besar dan canggih. Tetapi Leo Beebe tidak menyukai Miles dan disarankan untuk tidak ikut ke Le Mans. Shelby meyakinkan Leo bahwa Miles adalah pembalap yang handal dan mengerti mengenai mesin. Yang sudah ia jelaskan di awal, yang tidak dapat bisa dibeli dengan uang adalah pembalap sejati di balik kemudi mobil balap. Itu adalah Ken Smile. Shelby membela Ken Smile, jika Ford ingin kalah maka tempatkan pembalap lainnya di balik kemudi. Concerns, that's just not possible. That's the Ford way. Shelby datang ke bengkel dan membagikan surat kepada kru yang akan ikut ke Le Mans Prancis. Miles diajak bicara oleh Shelby di ruangannya. Miles tidak ikut untuk balapan minggu depan di Le Mans. Miles memberitahu akan memperbaiki saluran minyak dan menyarankan untuk menjaga kecepatan di saat fajar. Gearbox akan panas. Tim Ford membawa McLaren, Chris Amon, Phil Hill, dan Bob Bondurant sebagai pembalapnya. Ini adalah keputusan dari Ford. Miles bukanlah gambaran yang tepat untuk Ford. Miles sangat sedih akan hal ini. Ia merasa dikecewakan. Shelby tidak bisa berbuat banyak akan situasi ini. Miles pergi ke bengkel Shelby. Ia hanya mendengarkan balapan melalui siaran radio sambil menservis mobil yang ada di sana. Istrinya Molly datang untuk menemaninya. Keesokan harinya Shelby mendatangi kantor Ford Motor Company. Ia dipanggil oleh bos perusahaan dan menjelaskan mengenai kekalahan dalam balapan di Le Mans Prancis. Watch that little red folder right there. He probably poked at it before it made its way up to the 19th floor. Komite dan pembalap yang salah, onderdil yang cepat rusak, itulah yang menjadi biang kekalahan mereka. Tidak akan bisa menang dengan hanya mengandalkan komite. Shelby meyakinkan Henry Ford II bahwa dalam balapan kemarin tidaklah terlalu buruk karena mereka mampu menandingi kecepatan Ferrari dalam trek lurus. Mereka mampu berlari dengan kecepatan 218 mil per jam. Sepanjang ikut balapan belum pernah ada yang secepat itu, tapi kendala mereka adalah di tikungan. Shelby meminta Henry Ford II mempercayai dirinya. Henry Ford II mempercayai Shelby. Ia ditugasi untuk memimpin langsung di lapangan. And there is one man running this company. Go ahead, Carol. Go to war.
Shelby mendatangi Miles kembali. Ia meminta maaf kepadanya agar Miles mau kembali untuk bergabung bersamanya. Mereka pun berkelahi. Miles merasa dipermainkan oleh Shelby, tetapi Miles tidak mengetahui yang dihadapi Shelby sebenarnya. Ia menghadapi para eksekutif Ford yang egois. Bloody car sales won't get! Done. Mereka pun melanjutkan misinya membuat mobil yang tercepat. Miles bukan hanya pembalap yang andal, ia mengerti mesin juga. Ia mengajak anaknya Peter untuk menaiki mobil yang ia dan Shelby kerjakan lalu mengamati setiap tikungan. Saat mengetes mobil, Miles kehilangan kendali remnya. Remnya tidak berfungsi dan mobil pun menabrak drum lalu terbakar. Untungnya Miles tidak mengalami luka dan masih selamat. Kejadian itu disaksikan oleh istri dan anaknya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka membahas bagaimana jika terjadi di tengah perlombaan, Phil mempunyai ide untuk mengganti semua onderdil pengereman, tidak hanya kanvas remnya saja. Akan tetapi mereka tidak mengetahui itu diperbolehkan atau tidak. Peter mengkhawatirkan ayahnya. Phil menenangkan Peter ketika mobil terbakar selagi pembalap bisa keluar dari mobil, pembalap tersebut akan selamat. To do with the suits, isn't it? Just trust me, Ken. You got a plan? Para eksekutif Ford mendatangi bengkel milik Shelby. Leo memasuki ruangan Shelby. Ia dikunci di dalam ruangan tersebut. Shelby mengajak Henry Ford II mengendarai mobil 1 putaran penuh. Henry Ford II sangat ketakutan saat menaikinya dan ia pun menangis. I had no idea you were alive to see this. Shelby meyakinkan Henry Ford II agar memilih Ken Miles sebagai pembalap di Le Mans. Lagi-lagi Miles ingin disingkirkan oleh para eksekutif dari Ford. Shelby membujuk Henry Ford II agar memasukkan Miles ke dalam balapan Daytona. Jika menang, maka akan berlanjut balapan di Le Mans. Jika tidak, Ford akan memiliki bengkel saham milik Shelby of America dan yang lain-lainnya sebagai taruhannya. Balapan Daytona pun dimulai. Ken Miles bersaing sengit dengan Hans Gunn. Sebagai pembuktian diri, Hans Gunn mengambil puncak pimpinan, namun Miles tetap mempertahankan kecepatannya. Shelby dan tim diminta para eksekutif untuk melambatkan laju mobil yang dikemudikan Miles. Tidak boleh melaju di atas kecepatan 6.000 rpm. Shelby memberikan isyarat kepada Miles agar melajukan mobilnya melebihi 7.000 rpm. Miles pun langsung tancap gas melewati setiap lawan di depannya. Miles mengejar mobil Watts Hans Gunn. Saat memasuki tikungan terakhir, ia bersiap untuk menang. Miles pun menjadi pemenang balapan di Daytona. Henry Ford II tidak senang begitu tahu tim Shelby Americans yang keluar menjadi pemenangnya. Mereka pun melanjutkan balapan ke Le Mans, Prancis. Balapan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba saatnya. Miles menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Balapan ini diselenggarakan selama 24 jam penuh tanpa jeda. Semua sibuk mempersiapkan balapan yang sangat bergengsi di Eropa ini. Semua segera bersiap karena balapan akan dimulai. Molly dan Peter menyaksikannya melalui televisi di rumah. Miles mengalami kendala di awal balapan. Pintu mobil tidak bisa ditutup, menjadikan ia sedikit agak lambat, lalu masuk ke dalam pit untuk memperbaiki pintu. Phil mengambil palu lalu mengetok pintu agar bisa ditutup. Setelah pintu diperbaiki, Miles kembali ke dalam lintasan. Miles langsung memecahkan rekor 1 putaran 3 menit 34 detik. Miles bergantian dengan pembalap lainnya. Ia beristirahat setelah satu tim Ferrari bernomor 20 keluar dari balapan karena mengalami kecelakaan. Balapan ini pun disaksikan sendiri oleh Enzo Ferrari dan Henry Ford II. Malam harinya hujan pun turun. Miles bersiap kembali untuk ke arena balap. Mesin mobil kepanasan, ban diganti dengan yang baru, bensin diisi full. Miles melajukan mobil sekencang mungkin. 8 dari 24 jam balapan sudah berlangsung, di mana posisi 1 dan 2 ditempati oleh tim Ferrari. Balapan berlanjut. Bandini dari tim Ferrari berada di posisi 1 dan Miles berada di posisi 2. Mereka saling adu kecepatan. Di tikungan Whitehouse, mobil Miles mengalami masalah dalam sistem pengereman. Ia pun terpaksa masuk pit kembali. Gone!
All right, let's go. Do the upper arm first. Tim Ferrari unggul satu putaran kembali. Tim Shelby Americans mendapatkan protes ketika mengganti kanvas rem oleh tim Ferrari. Panitia mendatanginya dan melakukan pengecekan. Tetapi hal itu dapat didebat oleh Shelby dan timnya bahwa di buku aturan tidak ada yang menyebutkan secara tertulis dalam mengganti sistem rem. Onderdil tetaplah onderdil dalam kesatuan dari mobil. Tidak dapat dipisahkan, ketika rusak harus diganti dalam balapan. Mereka telah membaca buku aturan. Bandini dari tim Ferrari masuk ke pit kembali lalu melanjutkan ke dalam arena balapan. Miles sudah tidak sabar. Phil mempercepat pengerjaannya memperbaiki rem yang jebol. Miles pun mengejar ketinggalannya. Ford nomor 1 dikendarai oleh Miles kembali ke lintasan, sementara Bandini dari Ferrari melaju dengan kencang. Shelby dengan iseng melemparkan baut ke dalam pit milik Ferrari. Mereka menjadi ribut karena baut tersebut. Miles dan Bandini terus saling ngadu kecepatan. Miles belum sepenuhnya mempercayai mobil yang dikendarai. Rem sudah diganti dengan baru. Di tikungan, Bandini melambatkan mobilnya. Miles pun dapat menyalipnya. Kedua kalinya Miles mengejar ketertinggalannya dari Bandini. Ia melajukan mobilnya sekencang mungkin. Bandini mengalami kendala di mobilnya karena terlalu memaksakan. Akhirnya tim dari Ferrari tidak ada yang sampai finish. Ferrari mengakui keunggulan dari Ford kali ini. Dominansi Ferrari bisa dilewati saat ini. Kini Ford sudah di atas angin, tetapi Bibi mempengaruhi Henry Ford 2 agar Miles melambatkan mobilnya dan posisi ketiga pembalap dari Ford finish secara bersamaan. Miles beristirahat sambil memandangi foto dia dan anaknya. Leo datang menemui Shelby. Shelby merasa jengkel. Leo tidak boleh mempengaruhi pembalapnya. Shelby menjelaskan bahwa Bibi menginginkan Miles melambatkan mobilnya dan ketiga mobil finish secara bersamaan. Mereka meminta Miles bermain secara tim. Can't you be a team player? It makes That is good. Walaupun finish secara bersamaan, Miles tetap menjadi pembalap yang seharusnya menang dalam catatan waktu tercepat dan menjadi pembalap pertama yang memenangkan 3 kemenangan dalam tahun yang sama, Sebring, Daytona, dan Le Mans. Ia mendapatkan 3 mahkota. Miles bersiap kembali masuk mobilnya dan melanjutkan balapan. Ia memecahkan rekornya kembali 3 menit 30 detik dalam satu putaran. Para penonton di tribun menyoraki namanya. Leo Bibi kembali menemui Shelby. Ia menyuruh Miles masuk ke dalam pit dan melambatkan mobilnya. Shelby menghiraukannya, menyerahkan semua keputusan pada Miles. Miles membuat keputusan untuk melambatkan mobilnya. Ia menunggu 2 mobil lainnya dan mereka bertiga finish secara bersamaan. Miles bukan menjadi juara yang nomor 1 dalam balapan kali ini. McLaren lah yang menjadi juaranya karena Bibi dan eksekutif dari Ford yang mengacaukannya. Kemenangan Miles diberebut olehnya. Memang dari awal mereka tidak menyukai Miles dan tim Shelby Americans. Miles sedikit kecewa, tetapi ia tidak marah terhadap Shelby karena Shelby menjanjikan balapan bukan kemenangan. Miles mengakui kecepatan dari mobil Ford saat ini. Namun masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Mereka berdua berjanji akan mengalahkannya kembali di tahun depan. Miles mencoba kembali untuk mengetes mobil Ford milik Shelby yang masih sedikit sisa bahan bakar di dalamnya. Ia melajukan kecepatan mobil di atas 7.000 rpm, di mana titik tersebut membuat mobilnya jadi kehilangan kendali dan rem menjadi blong. Miles mengalami kecelakaan lagi, mobilnya terbakar. Ia tidak dapat diselamatkan kali ini. Shelby tidak menyukai pembalap kali ini. Menurutnya pembalap mengendarinya kurang dari 1 jam dan akan berkata lain jika mengetes mobil di atas 1 jam. Phil mendekati Shelby agar mau membantunya menemui pembeli mobil yang sudah sepakat dengan harganya. Shelby marah-marah tidak jelas kepada Phil. Ia masih teringat teman baiknya yaitu Ken Smiles. 6 bulan sudah berlalu setelah kematian Miles. Shelby sangat merasa kehilangan dan tidak bisa melupakan sahabatnya. Shelby mendatangi rumah Miles membawa kunci pas di tangannya. Ia bertemu dengan Peter dan mengobrol mengenai Miles. Shelby sangat sedih kehilangan pembalap sekaligus temannya.
Carroll Shelby menjadi salah satu desainer mobil paling berhasil dan paling terkenal. Ford GT40 dikembangkan oleh Shelby dan Miles juara Le Mans tahun 1966, 67, 68, dan 69. Itu merupakan satu-satunya mobil buatan Amerika yang pernah menjuarai Le Mans 24 jam. Sampai di sini pun film berakhir dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.